Ya. Loh, 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 gue belum. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khalil Miftah Huda dan Ryan Rabbani akan mempresentasikan tugas akhir semester kami yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian mobil bekas. Lanjut untuk bab pertama yaitu latar belakangnya. Latar belakang penelitian kami yaitu mobilitas merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern yang selalu aktif, baik untuk keperluan bekerja, pendidikan, ataupun kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, mobil menjadi salah satu sarana transportasi yang sangat diandalkan untuk mobilitas individu, terutama penggunaan mobil pribadi, memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi. Oke, baik ya. Selanjutnya berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, maka kami di sini memiliki rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah faktor jarak tempuh itu menjadi faktor utama dalam pemilihan mobil bekas ataupun second? Dan rumusan masalah yang kedua itu adalah selain jarak tempuh, apakah ada faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga mobil yang secara signifikan? Boleh di next. Oke, lanjut ke bab kedua kajian pustakanya itu yang pertama penelitian terdahulunya mobilitas merupakan fenomena krusial dalam kehidupan masyarakat modern yang terus berkembang. Nah, dalam pandangan ini, sosiologis Zygmunt Bauman mobilitas mengatakan mobilitas mencerminkan keberlanjutan perubahan dalam tatanan sosial yang mendorong individu untuk menjadi semakin aktif dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Untuk kajian teorinya oleh Pepper White dari 2004, yaitu jarak yang pernah ditempuh. Studi ekonomi transportasi seperti yang dilakukan menyoroti hubungan antara faktor jarak tempuh dan depresi nilai mobil. Depresiasi adalah penurunan nilai suatu aset atau barang. Dalam konteks mobil, faktor jarak tempuh seringkali dihubungkan dengan tingkat depresiasi atau penurunan harga pada mobil. Oke, selanjutnya masuk kepada metodologi penelitian. Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yang kuantitatif. Lalu juga untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, di mana data tersebut kita ambil dari website Kaggle yang berisikan berupa dataset-dataset yang ada. Nah, untuk secara lebih jelasnya, dataset yang kami gunakan di sini adalah dataset berupa mobil bekas yang diambil terakhir itu pada tahun 2020. Lalu di sini variabel dependen dari penelitian kami ini adalah harga jual dari mobil, yaitu menjadi Y-nya, dan juga variabel independen pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual mobil tersebut. Antara lain itu seperti tahun keluar mobil tersebut, jenis bahan bakar, jarak tempuh kilometer, transmisi, dan juga kepemilikan. Lalu juga untuk teknik analisis dari penelitian ini, kami menggunakan software yaitu Orange Data Mining dengan tujuan untuk memprediksi dan mengklasterkan dataset yang telah dihimpun. Oke, untuk implementasinya yaitu yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode clustering. Metode clustering adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan suatu data berdasarkan kesamaan pada karakteristik tertentu. Nah, pada penelitian ini, penulis menggunakan K-means clustering, di mana metode ini membagi data ke dalam kelompok yang memiliki kesamaan dengan sentral kelompok tersebut. Nah, pada alur analisis di gambar ini, peneliti melakukan import CSV file terlebih dahulu dengan memasukkan data yang sudah diunduh melalui website Kaggle. Data yang diunduh oleh penulis berjudul Vehicle Dataset. Data tersebut berisi tentang bahan-bahan pertimbangan bagi konsumen untuk membeli mobil bekas. Berdasarkan tinjauan data yang sudah dimasukkan ke dalam tabel tersebut, terdapat 4.340 dan 7 fitur, antara lain adalah tahun, harga jual, kilometer yang sudah ditempuh, bahan bakar, tipe penjual, transmisi, dan kepemilikan. Tahap selanjutnya adalah mendapatkan opsi analisis cluster kemes dan membagi data menjadi 8 cluster. Setelah itu, data diinterpretasikan melalui beberapa fitur seperti distribution dan scatter plot. Penggunaan fitur distribusi dan scatter plot memiliki beberapa kemiripan, namun dengan menggunakan fitur distribusi, penulis dapat melihat hasil yang lebih jelas. Oke, selanjutnya masuk ke dalam hasil pembahasan karena agar memudahkan untuk dibaca. Di sini kita menggunakan dua, yaitu scatter plot dan juga distribusi. Melalui hasil dari scatter plot, kita bisa melihat bahwa mobil bekas dengan harga jual termahal merupakan mobil Audi RS7 tahun 2015 dengan jarak tempuh yang ditempuh adalah sejumlah 13.000 km.
Dan juga untuk mobil bekas dengan harga jual termurah jatuh kepada mobil Maruti Swift dengan jarak tempuh sebanyak 806.599 km. Lalu melalui diagram juga kita bisa menginterpretasikan bahwa mobil terbanyak yang dijual adalah yang berkisar dari 40.000 km sampai dengan 60.000 km dengan jumlah 885 mobil. Dan juga mobil terjual yang terendah berdasarkan jarak yaitu sebesar 560.000 km sampai dengan 580.000 km dengan jumlah hanya satu mobil saja. Udah di next. Misalnya jenis bahan bakar dengan harga jual. Berdasarkan hasil visualisasi menggunakan scatter plot, terkait jenis bahan bakar dengan jual mobil dapat diinterpretasikan bahwa mobil bekas dengan harga jual termahal menggunakan bahan bakar bensin, lalu disusul dengan mobil yang menggunakan bahan bakar solar, lalu disusul juga dengan mobil yang menggunakan bahan bakar solar, serta terdapat juga mobil bekas yang dijual menggunakan jenis bahan bakar lainnya seperti listrik, LPG, dan CNG. Namun mobil-mobil tersebut tidak mendominasi pasar jual beli mobil bekas, melainkan hanya sebagian kecil dari pasar jual mobil bekas. Pada gambar selanjutnya terdapat 2.153 mobil yang menggunakan bahan bakar solar yakni sebesar 49,61%, disusul dengan mobil yang menggunakan bahan bakar bensin sejumlah 2.123 atau 48,92%. Oke, next. Ya baiklah, selanjutnya di sini akan membahas tentang tahun keluar mobil tersebut dengan harga jual yang ada. Untuk dari pembahasan scatter plot itu sendiri, mobil bekas dengan tahun keluaran terbaru yakni sampai 2020 dijual itu dengan seharga 4,7 juta, yakni mobil Audi AS Sportback. Itu adalah mobil termahal yang pengeluaran terbaru di tahun 2020. Yang kedua itu mobil bekas tertua yang dijual merupakan mobil Maruti 800, yaitu pada tahun 1992 produksinya dengan harga 50.000. Lalu juga untuk rata-rata mobil bekas yang dijual ini berkisaran antara tahun produksi yakni dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Oke, untuk selanjutnya pembahasan terkait diagram itu terdapat 823 mobil keluaran tahun 2016 sampai dengan 2014 atau sejumlah 18,96%. Ini merupakan mayoritas ya dari tahun mobil dengan harga yang dijual. Lalu disusul oleh mobil keluaran tahun 2012 sampai 2014 yaitu dengan jumlah 801 mobil atau sejumlah 18,46%. Dan yang terakhir itu mobil tersedikit yang dijual yakni atau mobil tertua lah yang dijual yaitu keluar pada tahun 1994 ke bawah dengan hanya satu mobil saja. Seperti itu. Ready next. Oke, selanjutnya gambar dengan transmisi dengan harga jual. Yang pertama, mobil bekas termahal yang dijual memiliki transmisi otomatis. Yang kedua, rata-rata mobil bekas yang terjual dengan harga yang tidak terlalu mahal menggunakan transmisi manual. Selanjutnya, interpretasinya terdapat 8.352 mobil bekas yang dijual menggunakan transmisi manual. Dan untuk sisanya, yaitu 448 merupakan transmisi mobil otomatis. Oke, untuk yang terakhir di sini kita akan bahas tentang kepemilikan sebelumnya dan perbandingan dengan harga jual. Yang pertama itu mobil dengan harga jual termahal merupakan mobil bekas yang kepemilikannya adalah kepemilikan tangan pertama. Lalu juga mobil dengan harga jual terendah merupakan mobil bekas dengan kepemilikan tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat, dan seterusnya. Lalu melalui diagram kita bisa melihat bahwa terdapat 2.852 mobil bekas yang dijual atau sebesar 65,25% yang merupakan mobil bekas dengan kepemilikan tangan pertama. Lalu disusul oleh 1.106 mobil bekas atau 25,48% mobil bekas dengan tangan kepemilikan kedua. Seperti itu. Nah, mungkin lanjut ke kesimpulan. Yang pertama itu jarak tempuh dapat mempengaruhi harga jual mobil. Nah, ini kita bisa kita telah lebih dalam lagi ya, karena dari segi kilometer kita itu kan bisa melihat bagaimana kesehatan mobil tersebut, seberapa jauh sih mobil itu telah berjalan. Makanya jarak tempuh itu bisa mempengaruhi dikarenakan hal tersebut. Jadi konsumen itu bisa mempertimbangkan lagi gitu dari jarak tempuhnya. Mereka bisa membayangkan sih seberapa jauh mobil ini telah berjalan. Yang kedua itu bahan bakar yang digunakan tidak mempengaruhi harga jual mobil bekas. Ya karena faktor yang mempengaruhi itu sangatlah minim. Dikarenakan pada saat ini tuh bahan bakar itu hanya dua yang dominan yaitu bensin dan solar seperti yang sudah kita presentasikan sebelumnya. Nah, mobil-mobil bekas yang dijual itu kenapa hanya sedikit mobil elektriknya? Karena elektrik itu baru baru saja naik-naik pada saat-saat ini. Lalu yang ketiga adalah tahun keluaran suatu mobil dapat mempengaruhi harga jual dari mobil bekas.
Nah, hal ini tuh dikarenakan faktor bahwa mobil itu mengalami depresiasi yang cukup tinggi ya. Jadi semakin tua mobil tersebut, maka faktor-faktor yang menyebabkan mobil tersebut itu semakin murah dikarenakan mobil itu sudah tidak terlalu sehat, mesinnya mungkin sudah terlalu tua dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah transmisi yang terdapat pada mobil bekas tidak mempengaruhi harga jual dari mobil tersebut. Karena nggak selamanya itu transmisi itu mempengaruhi. Contohnya kan transmisi itu ada hanya manual dan matic. Nah, namun di sini kadang yang mempengaruhi harga itu bukan hanya transmisi saja, namun melainkan adalah kelangkaannya atau kesehatan mobil tersebut dan lain-lain. Yang terakhir adalah kepemilikan mobil bekas dapat mempengaruhi harga jual dari mobil tersebut. Nah, kalau ini mempengaruhi dikarenakan contohnya adalah mobil second dijual, tapi dia itu hanya merupakan mobil yang kepemilikan pertama. Maka di sini konsumen akan memiliki pikiran bahwa, "Oh, mobil ini baru digunakan oleh satu orang saja." Jadi mereka merasa mobil tersebut masih aman lah untuk dibeli. Namun jika mobil tersebut merupakan kepemilikan kedua, ketiga, atau seterusnya, maka harganya bisa menjadi turun karena konsumen merasa tidak aman untuk membeli mobil tersebut, seperti itu. Nah, kami juga menuliskan beberapa saran. Yang pertama itu adalah untuk penelitian selanjutnya itu bisa menambahkan faktor lain yang mempengaruhi keputusan pelanggan agar hasilnya bisa menjadi lebih akurat. Yang kedua itu analisis terhadap mekanisme penentuan harga yang lebih rinci. Dan yang ketiga adalah melibatkan survei dan analisis data konsumen. Kimberly next. Nah, oke. Mungkin sekian untuk presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.